Saudaraku, kapan dan dimanapun berada, kita memberikan waktu sejenak untuk merenungkan firman, bersyukur, dan memuji Tuhan melalui voice note program Perteduhan Jiwa. Refleksi dan doa kita kali ini berdasar pada bacaan Mazmur 27 ayat 7 sampai 8. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku. Maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Sudah 3 hari Jonis kebingungan. Sebab setiap kali ia menghitung jumlah potongan daging rusa yang sudah diolahnya menjadi dendeng itu selalu saja berkurang. Seperti biasa, daging rusa yang diolah menjadi dendeng itu mesti dijemur di bawah terik matahari. Dan Jonis memang tidak bisa menunggu jemuran daging rusa itu terus-menerus, karena pekerjaan di ladang juga menunggunya. Setelah menjemur daging rusa, Jonis selalu menghitung jumlah potongannya. Nanti setelah pulang dari ladang, ia menghitungnya kembali. Selama 3 sore berturut-turut, jumlah potongan daging rusa itu selalu kurang dibanding waktu pagi sebelum pergi ke ladang. Jonis sempat berpikir bahwa itu ulah si Molly, si belang atau si putih, ketiga anjing peliharaannya. Namun Jonis menepis pikiran itu, sebab selama ini ketiga anjing itulah yang selalu menemaninya berburu rusa, dan ketiganya juga tidak pernah kekurangan makan. Bila mesti naik ke tempat potongan daging rusa itu dijemur, rasanya juga tidak mungkin, karena tempatnya juga cukup tinggi. Di hari keempat, Jonis memutuskan untuk tidak pergi ke ladang. Ia sengaja menunggu jemuran daging rusa itu. Ia sangat penasaran dengan berkurangnya jumlah potongan daging rusa itu. Sebetulnya jumlah potongan itu berkurang hanya 1 atau 2 potong saja. Namun ia ingin tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Benar saja, kira-kira tengah hari ada seorang bapak yang mendatangi tempat jemuran daging rusa itu. Ia mengenakan tongkat untuk membantunya berjalan. Ia mengambil sepotong daging yang dijemur. Jonis keluar dari dalam rumah dan menghampiri si bapak itu. Si bapak tentu sangat ketakutan. Namun Jonis tidak marah. Setelah bertanya, Jonis akhirnya tahu alasan mengapa si bapak itu mengambil daging rusa yang dijemur. Jonis justru menasihati bila memang membutuhkan makanan, si bapak tidak perlu mencuri, melainkan ketuk pintu rumah dan Jonis akan memberikan makan. Apalagi daging rusa yang dijemur itu belum menjadi dendeng. Jonis bersikap seperti itu karena ia menghayati firman yang disampaikan pendeta, bahwa wajah Tuhan ada di dalam diri orang-orang papa. Saudaraku, mari kita berdoa. Langkah kami terus terayun untuk menjalani waktu pemberian-Mu, ya Tuhan. Dalam setiap lintasan, kami berjumpa dengan berbagai macam manusia dengan sifatnya masing-masing. Kami bersyukur karena memiliki pengalaman dalam mengenal sesama kami.
Ada juga di antara mereka yang mengalami kesesakan karena bermacam persoalan hidup yang menderanya. Dalam keadaan itu, kadang hati kami bergejolak dalam tanya, apakah akan menolong atau tidak? Ketika kami melihat kembali catatan kehidupan, kami menemukan bahwa ternyata kami lebih sering meninggalkan orang-orang yang berpersoalan itu tanpa mengulurkan tangan menolongnya. Pertimbangan untung dan rugi seringkali mewarnai keputusan kami untuk tidak menolong. Nurani sebetulnya selalu berteriak agar segera memberikan bantuan. Akan tetapi, keegoisan kami telah memerangkap kami di dalam diam. Kejadian demi kejadian telah kami hadapi, dan pelajaran indah telah Engkau berikan juga. Sabdamu mengingatkan kami untuk mengulurkan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, sebab dengan demikian kami telah melayani Engkau. Dalam berbagai kesempatan, hati kami juga menyatakan untuk mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kami cari, ya Tuhan. Saat ini, sebelum kami memasuki istirahat, kami mengakui kegagalan kami ini, ya Tuhan. Ketika fajar telah merekah, kami memasuki asa yang baru di dalam Engkau. Kami percaya bahwa Engkau menginginkan kami agar dapat menjadi berkat. Terangnya sinar mentari menjadi tanda kesetiaan kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Kami rindu untuk menemukan wajah-Mu di tengah-tengah sesama kami yang mengalami penderitaan. Dan kami ingin memuliakan nama-Mu melalui pelayanan kami kepada mereka yang berpersoalan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Amin.